Setelah mengenal make up dan bisa merias wajahnya, Jukyung merasa sedikit lebih percaya diri. Jukyung pergi ke Prince Komik untuk meminjam komik. Namun, saat akan mengambil komik yang diinginkannya, ada seseorang yang mengambil komik itu terlebih dahulu, dan dia adalah Lee Suho. Jukyung yang sadar dan saat itu tidak memakai make up pun merasa gelisah karena takut Lee Suho mengenalinya. Jukyung ingin cepat pulang, namun pemilik tempat tersebut memberi Jukyung ramyeon, sehingga membuatnya tertahan di sana untuk makan terlebih dahulu. Lee Suho lalu memberikan komik yang tadi sempat diambilnya dan memberikan kepada Jukyung untuk dibacanya terlebih dahulu. Pagi harinya, Jukyung berangkat ke sekolah dengan memakai make up seperti biasa. Ia berharap Lee Suho tidak mengenali dirinya, dan Jukyung beruntung karena Lee Suho tidak mengenalinya saat di sekolah. Sepulang dari sekolah, Jukyung pergi ke counter make up untuk membeli kusennya yang habis. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan sekelompok gadis yang sering merundungnya di SMA-nya yang lama. Ingatan-ingatan tentang bagaimana ia diperlakukan tidak baik mulai bermunculan, yang membuatnya ketakutan dan berlari meninggalkan counter make up tersebut. Saat di perjalanan pulang, tanpa sengaja, ia hampir tertabrak motor yang dikendarai oleh seorang pria. Pria itu lalu berlari karena dikejar oleh sekelompok geng motor dan melemparkan helmnya kepada Jukyung. Jukyung membantunya yang hampir dikeroyok dengan menyalakan sirine polisi. Geng itu pun pergi. Saat hendak pergi, Jukyung sempat ditahan oleh pria itu dan membuat Jukyung ketakutan, sehingga ia lari dan tanpa Jukyung sadari, helm dari pria tersebut masih terbawa olehnya. Di akhir pekan, Jukyung hendak mengembalikan komik yang telah dipinjamnya kemarin. Sebelum memasuki toko, Jukyung bertanya kepada penjaga toko apakah ada Lee Suho. Penjaga toko pun menjawab kalau Suho jarang datang di akhir pekan. Langsung saja Jukyung pun masuk. Tidak berapa lama kemudian, ada orang yang masuk dan ternyata itu adalah Lee Suho. Jukyung sangat terkejut. Lee Suho berkata kepada Jukyung untuk menyudahi kepura-puraannya tidak mengenali dirinya. Jukyung tentu terkejut. Ia berpikir bahwa Lee Suho sudah mengetahui tentang perbedaan dirinya ketika memakai make up di sekolah dan tidak memakai make up. Jukyung pun akhirnya membuat perjanjian kerahasiaan kepada Lee Suho. Lee Suho pun menyetujuinya. Sebelum pulang, Jukyung memberikan sebuah stiker limited edition kepada Lee Suho dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Keesokan paginya, Jukyung bersiap berangkat ke sekolah dengan membawa jas dan komik yang akan dipinjamkannya kepada Lee Suho. Saat sampai di sekolah, beberapa murid terkejut melihat seorang siswa yang tiba-tiba melintas dengan mengendarai sepeda motor. Teman-teman Jukyung berkata bahwa itu adalah salah satu murid yang terkenal nakal bernama Han Sojun. Jukyung ingat, itu adalah pria yang ditemuinya kemarin. Selesai makan siang, Jukyung mengajak Lee Suho bertemu di atap sekolah. Akan tetapi, Lee Suho tidak menyukainya dan merasa terganggu olehnya. Jukyung pun bingung karena Lee Suho mengaku tidak mengenalinya dan tidak pernah bertemu dengannya. Sontak saja, jas dan komik yang diberikannya kepada Lee Suho tadi dimintanya kembali. Malam harinya, Lee Suho menelpon Jukyung dan berkata bahwa ia harus memberikan sesuatu kepadanya saat itu juga. Jukyung pun berangkat menuju tempat yang sudah diberitahu oleh Lee Suho. Ia mengendarai sepeda dan memakai helm milik Han Sojun yang masih dibawanya. Setelah bertemu dengan Lee Suho, Jukyung bingung harus memberikan apa. Apakah ia harus memberikan jas milik Lee Suho atau memberikan komik yang dijanjikannya kemarin? Dan Lee Suho ternyata meminta komik yang dijanjikannya kemarin. Setelah memberikannya, Jukyung ingin cepat-cepat pulang, namun ternyata Lee Suho membelikannya minum. Pagi harinya di sekolah, ada perayaan 100 hari pacarannya Taehoon dan Suah. Teman-teman sekelas Jukyung membantu memberikan surprise kepada Suah. Di pertengahan acara, tanpa sengaja seorang teman Jukyung melemparkan kue yang seharusnya mengenai Taehoon dan Suah, namun justru mengenai wajah Jukyung. Semuanya terkejut. Jukyung panik dan berlari ke toilet karena takut teman-temannya akan melihat wajah aslinya yang tidak menggunakan make up. Tanpa diduga, Lee Suho datang membantu Jukyung.